Pak, tolong bacakan Jaljalul Jubro, Pak. La ilaha illallah. Satu hal lagi. La ilaha. Sana boyo. Wa anta ya Hisam wa anta ya. Sebelah sini belum tuntas ya. Ajibni ya Abul Hikam wa anta ya Hisam wa anta ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Raja Rakasuta, seperti yang kita pernah bicarakan, kita akan berbicara di suatu tempat yang memang benar-benar aman dan sudah dibenteng. Monggo silahkan dicek, siapa tahu benteng kami belum kuat. Cuma tujuannya sekarang ini buat ini. Oh, itu benteng apa sih? Benteng itu skala kuat. Ini besar kuat. Baiklah, ini lebih dari cukup. Akan langsung kepada intinya. Seperti yang kita rundingkan beberapa saat yang lalu, bahwasanya saya dan beberapa sisa pasukan saya sudah berhasil membuat benteng yang kau inginkan, yaitu tidak jauh dari tempat kerajaan Rakasota yang sekarang dihuni oleh dua raja, yaitu Raja Jonggala dan Sasmoyo. Karena kau pun tahu mereka sekarang sudah bersemayam di tempat yang sama, karena mereka sudah bersatu. Dan benteng yang kau pesan sudah siap. Apakah benteng itu benar-benar titik teraman, Tuan Raja Rakasota? Saya mengetahui persis seluk-beluk kerajaan saya. Saya tahu tempat di mana dia tidak bisa menjangkau, dan tempat yang mudah untuk kita bertemu ke pusat kerajaan mereka. Dan yang kedua, tidak ada kabar yang tahu tempat itu selain saya sendiri yang mengetahuinya. Karena itu adalah tempat pertapaan rahasia saya. Hanya tinggal sedikit membangun, maka itu bisa disebut benteng. Saya pikir itu sudah cukup kuat. Akan tetapi, benteng itu tidak terlalu luas. Hanya bisa diisi oleh beberapa makhluk saja dari golongan manusia. Seperti yang kau rencanakan. Apakah kau yakin bahwasanya benteng pertama kita atau benteng pengalihan sudah kau siapkan dengan benar? Dari benteng itu, Tuan Raja, saya sudah memasangkan banyak pohon saipinang, dan saya sengaja di situ membocorkan informasi itu sekuat-kuat saya. Dan benar, Tuan Raja, itu berhasil. Dari mana kau bisa yakin berita itu berhasil menyebar? Banyak makhluk yang pura-pura menjadi warga sekitar, padahal saya tahu, Tuan Raja, mereka adalah makhluk-makhluk utusan dari sana. Apakah kau yakin kau membocorkan rahasia itu dengan sangat halus? Sengaja saya tidak ngomong kepada teman-teman, biar mereka berbicaranya secara natural, Tuan Raja, tanpa mengurangi sedikit pun curigaan dari mereka. Bahkan, Tuan Raja, ada salah satu makhluk yang berani memujuk saya dan Eyang Martaji. Langsung membunuhnya, meyakinkan mereka bahwasanya kami sedang takut di mata-mata. Baguslah. Rencana kita sudah mulai menemui titik terang. Dan kabar gembira lagi, bahwasanya telik sandi kami yang kami kirim, dia adalah makhluk wanita yang saya kirim pada saat mereka telah selesai memenangkan peperangan dan mendapatkan 2 simbol. Sudah berhasil menyampaikan kabar-kabar tentang mereka terhadapku dan terhadap pasukan yang lain, termasuk salah satunya Martaji dan perguruan Santanu. Dan dia sekarang dalam keadaan aman, dan justru sekarang mendapatkan tempat yang layak, duduk persis di samping petinggi-petinggi kerajaan. Jadi itu akan sangat mempermudah kita untuk mengelabui mereka. Ya. Dan kau tidak tanggung-tanggung tentunya untuk meletakkan Saipi Nariah itu, bukan? Sekitaran 1000 meter persegi, Tuan Raja. Sudah cukup luas. Saya sudah memikirkan itu
dengan luas itu membuat mereka itu semakin tertawa melihat saya. Beberapa hari bahkan saya sampai ke rumah Tuan Raja, saya diikuti, tapi saya pura-pura tidak tahu sama sekali. Baiklah, luar biasa. Saya mengagumi kecerdasanmu. Yang Martaji Tuan Raja, kita menunggu informasi dari Yang Martaji. Baiklah, saya akan siap menunggu. Saya pikir ini adalah malam yang tepat, waktu yang tepat untuk kita berkumpul. Saya panggilkan saja bagaimana Tuan Raja? Jika itu tidak mengganggu waktunya. Assalamualaikum Yang Martaji. Monggo Bupet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu, Len. Nenek, salam sebelum. Apa kau yakin? Ini harus aman. Sudah saya tanyakan ke Tuan Raja Rakasorta, insya Allah aman katanya. Ya, aman. Saya pikir ini sudah aman, sahabatku. Bagaimana keadaanmu? Luar biasa. Mohon maafkan saya, Guru Santana. Siapa mas? Apa-apa. Guru? Wah, guru siapa? Guru Santana, Wah. Ya wis, lanjutlah. Sipin gua. Saya sudah mempersiapkan benteng yang saudaraku ini pesan. Walaupun ukurannya lebih kecil, akan tetapi saya jamin benteng itu aman dan tidak diketahui tempatnya oleh pasukan dari Jonggala maupun Sasmoyo. Apakah kalian sudah paham dengan yang saya ucapkan? Ya masih bingung sih sebenarnya ini. Aku bukan gimana sih bu? Begini, manusia. Ya. Tuan Raja. Benteng yang kalian bangun tempo hari menggunakan jebakan Saibinaria, saya gambarkan dengan batang pohon. Kerajaanku, kerajaan Rakasota yang sekarang dihuni oleh Jonggala dan Sasmoyo, saya gambarkan dengan batang ini. Ya. Dan yang saya katakan, saya telah membangun benteng kecil tidak jauh dari kerajaan Rakasota yang sekarang dihuni Jonggala dan Sasmoyo. Saya gambarkan dengan batang yang lebih kecil. Benteng palsu ini sengaja saya perintahkan saudara, atau kita rundingkan, untuk memasang jebakan Saipinar dengan jumlah yang banyak, dengan ukuran yang luas, agar mereka berpikir, Raja Jonggala dan Sasmoyo, bahwasanya benteng yang kita buat sedemikian rupa besarnya adalah benteng utama kita. Kita sebut benteng palsu. Iya. Karena secara pemikiran dan nalar, kita dalam keadaan tertekan. Kita pasti sebanyak mungkin memasang jebakan ataupun dengan senjata akan mempersingkat dan mempermudah perang dengan jumlah yang banyak. Karena kita kalah jumlah, maka wajar jika kita membangun benteng itu. Itu jika di pikiran mereka pasti menerka seperti itu. Maka dengan kita membuat benteng ini adalah hal yang biasa, tentunya mudah dikalahkan. Maka saya sengaja akan perintahkan saudara saya untuk tidak berbicara dengan saya di tempat yang tidak ada perlindungannya. Dan yang kedua, saya berpesan padanya agar dengan baik membocorkan rahasia ini secara halus, agar mereka pikir tidak ada lagi rahasia selain rahasia itu. Dan itu nampaknya sudah berhasil. Berikutnya, dengan sembunyi-sembunyi, dengan diam-diam, saya dengan sisa pasukan saya membuat benteng ini, tempat persinggahan saya, menjadi benteng yang cukup untuk tempat perlindungan kalian nanti pada saat perang. Dengan begitu rencana kita, ketika kita memercikan api dan membunyikan gendang peperangan, maka sekerombolan pasukan Sasmoyo dan Jonggala dengan seluruh kekejiannya, kebrutalannya, mereka akan berbondong-bondong datang dan menyerang langsung tempat ini, benteng palsu kita. Sedangkan kita sebelum peperangan, justru kita sudah bersembunyi di tempat yang sudah saya bangun ini. Yang perlu kita pikirkan, pancingan apa agar
pasukan Jonggala dan Rasmoyo benar-benar datang ke tempat ini. Saya sudah mempersiapkan itu, Tuan Raja. Apa yang kau rencanakan? Nanti akan ada pasukan dari kami yang memancing di sini. Ininya besok, saya belum konfirmasi secara gamblang, tapi insya Allah diusahakan bisa, Tuan Raja. Baiklah, karena ini sudah memiliki pasukan. Walau begitu, kita tidak boleh bergantung kepada pasukan baru itu. Dan kemudian setelah pasukan mereka benar-benar tersisa sedikit atau bahkan habis, kita bisa serang Raja Jonggala dan Sasmoyo di tempat singgasananya. Karena saya yakin di peperangan ini justru mereka berada di belakang. Karena masih banyak pasukan yang tersisa dan mereka percaya bahwa pasukan itu mampu membersihkan kita, maka mereka pasti akan bersantai-santai di tempatnya. Justru ini tugasmu, Tuan Martaji. Ya, dengan panah ekir dan racun itu, tugasmu menjadi sangat berat. Tanggung jawabmu sangat berat, Martaji. Saya harap ketika semua pasukan benar-benar sudah berkumpul di benteng palsu kita langsung bergegas menuju pusat kerajaannya. Insya Allah, sekuat aku sebisa aku, Injin Dasek. Panah itu saya berharap harus kau jalankan, Martaji. Iya, Mbak Guru. Kau telah berlatih keras. Saya yakin kau pasti bisa. Insya Allah. Bismillah. Berarti sudah dipastikan waktunya, Tuan Raja. Kita tinggal menunggu kabar dari Telik Sandiku. Jangan digodain terus Telik Sandinya loh. Dengarkan. Apa sih maksudnya? Jangan wanita terus yang kau pikirkan. Aja kayak benang. Penak mbong. Pangaburane, Tuan Raja. Ya nggak apa-apa, namanya seneng. Jadi ada bau-bau asmara di sini. Enggak, ya namanya gini seperti ini, Tuan Raja Rakasota. Jadi perempuan yang bergaun merah itu yang diutus oleh Tuan Raja Rakasota untuk menjadi Telik Sandi di dalam kerajaan Sasmoyo dan Jonggala itu kan memang rupanya memang sangatlah cantik. Martaji malah curhat kepada saya, katanya cep ayunya lebih pak. Amanah terlebih dahulu, Martaji. Masalah amanah, insya Allah tercakal kencang, Mak Guru. Ya nggak apa-apa ya. Sepenting kan ini selesai, nanti biar saya ngomong langsung ke Tuan Raja Rakasota masalah. Dengarkan. Yang belber itu, Mas? Iya. Jangan bela diri. Kemarin juga Kabar baiknya sampai saat ini tidak ada satu makhluk pun curiga dengannya. Dan justru dia mendapatkan tempat yang sangat nyaman, tidak jauh dari singgasana kerajaannya. Dan kabar baiknya lagi, dia sudah mendapatkan kabar bahwa mereka sama sekali tidak mencurigai pergerakan kita, selain dari pembuatan benteng yang kalian bocorkan itu. Tapi pangapurane, nyatane, pertamane, aku orang wira orang nyana, bicara kudu Telik Sandi, barang wis lempukan, malu utusane jenengan, mandan wirang, tapi jenengnya Tresnaya, orangnya salam bong. Yes. Apa kau yakin dia tidak memiliki suami? Nah, Cocok. Dengarkan tuh Martaji, emperan-emperan ora. nah, Berarti untuk waktu nunggu dari perempuan ini, Tuan Raja. Ya, tetapi saya tidak bisa memaksakan dia hadir saat ini. Iya, ya. Kau tahu sendiri, dia tidak boleh pergi ataupun masuk ke dalam kerajaan mereka dengan mencurigakan. Ya, saya paham itu. Jika kalian mau memeriksa benteng yang saya buat atau tidak, akan saya antar. Nanti biar kami paham lokasi, memahami situasi, akan saya coba menuju ke sana, Tuan Raja. Bawa ini, jika kalian benar-benar ingin ke sana. Saya pikir ini cukup. Adakah yang ingin kau tanyakan lagi? cukup, Tuan Raja Rakasota. Terima kasih banyak. Gimana yang Martaji? Cukup. Ini yang saya cukup.
Cukup. Luar biasa. Ya, untuk waktu saya akan segera ke Telik Sandiku untuk menemui kalian. Saya pamit. Nggih. Ya wis nang ai depan. Nggih, Yang. Ana apa maning yang dilitak mata. Siap, Yang. Tunggu. Sebelum keluar dari tempat ini. Wis terah. Ya, jangan budal Sipin. jadil. Kartalam Kartalam sipin. Tuh. Ya wis nyontek. Kita latihan maning nang. Ya, Yang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.